Friends, kita sekarang ngomong masa depan. Manusia ini makhluk yang paling beruntung karena dia bisa mengantisipasi masa depan. Kita bisa mengantisipasi masa depan. Nah, manusia itu dikasih oleh Tuhan paling tidak ada dua bekal utama untuk mengantisipasi masa depan. Yang dua bekal itu nggak dimiliki, nggak dipunyai oleh makhluk selain manusia. Apa itu? Harapan dan imajinasi. Dengan harapan itu kita membangun macam-macam, membangun cita-cita, membangun target, tujuan, dan sebagainya. Jadi manusia itu karena punya bekal, punya modal yang namanya harapan, mengantisipasi masa depan, meletakkan berbagai tujuan dan cita-citanya di muka. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah imajinasi. Nah, imajinasi ini adalah alat atau wahana supaya harapan itu menjadi kenyataan. Karena dengan imajinasi kita berkreasi. Kita bisa menciptakan berbagai hal, menghubungkan berbagai hal, membuat hal-hal yang baru gitu. Dengan tujuan adalah untuk merealisasi apapun yang kita harapkan tadi. Jadi sebenarnya yang namanya harapan dan imajinasi adalah kekuatan yang paling besar. Dengan itu kita maju, dengan itu kita mencapai tujuan, dengan itu kita mendapatkan apa yang kita inginkan, dengan itu kita mendapatkan atau merealisasi semua target, cita-cita, tujuan, dan seterusnya. Nah, yang menarik begini, friends. Setiap kekuatan pada dasarnya bersifat netral. Dengan kata lain begini, selain dia punya kekuatan yang arahnya positif, yang namanya bekal dan modal ini tadi, harapan dan imajinasi ini tadi, juga bisa punya dampak negatif kalau salah make. Karena dia seperti senjata, pistol, pisau, pedang, kapak, gergaji, apapun itu. Salah makainya malah nanti bisa jadi bumerang. Di satu sisi dia diberikan untuk memberdayakan, tapi kalau salah makai malah menjadikan kita tidak berdaya. Tentang harapan dan imajinasi juga sama, friend. Dia adalah kekuatan yang sangat besar yang menjadikan kita tetap survive, yang menjadikan kita tetap maju, yang menjadikan kita tetap membangun dan berkreasi. Tapi pada saat yang sama, kekuatan besar itu, dua kekuatan besar itu, yaitu harapan dan imajinasi, bisa jadi bumerang buat kita. Kita mulai dari yang belakang ya, dari yang namanya imajinasi. Jadi, imajinasi itu adalah sebuah kekuatan yang besar, tapi juga bisa menjadi tidak memberdayakan ketika dia disalahgunakan, sengaja atau tidak. Apa misalnya? Yaitu ketika kita mengkhawatirkan sesuatu secara berlebihan. Coba lo inget, friends. Kalau lo lagi mengkhawatirkan sesuatu secara berlebihan, imajinasi lu pasti menjadi liar. Semakin liar, semakin menakutkan. Yang ujung-ujungnya bukan tidak mungkin, bukan nggak mungkin, malah bikin lo lumpuh. Terlalu mengkhawatirkan masa depan, terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang belum datang dan tidak pasti, itu malah sangat mungkin justru menjadikan kita tidak berdaya. Terus harapan. Bagaimana kita? Kita ini
dikasih kekuatan yang namanya harapan, tapi harapan itu juga bisa jadi bumerang buat kita, bisa jadi tidak memberdayakan kita. Kapan itu terjadi? Nah, yang paling sering begini. Kekuatan harapan itu disalahgunakan ketika kita menunda sesuatu ya, yang sebenarnya lebih baik, lebih pantas, lebih tepat, dan mestinya dikerjakan secepatnya atau sekarang, tapi kita nantikan. Besok juga bisa. Masih ada waktu seminggu. Masih 2 bulan. Kalau orang bilang begini, iya kalau lo masih hidup, gitu. Kalau udah mati, nggak bisa lagi. Jadi sementara itu kita nggak pernah tahu kan kapan kita mati, kapan kita berhenti, kapan kita sakit, kapan kita tidak bisa melakukannya, kita nggak tahu. Jadi harapan juga disalahgunakan. Sebagai kekuatan yang besar, dia juga bisa disalahgunakan. Dengan cara itu tadi, menunda yang mestinya tidak ditunda. Jadi mulai sekarang, ukur-ukur. Kalau kita sedang berimajinasi, apalagi ketika kita sedang mengkhawatirkan tentang sesuatu, diukur, lebay nggak sih khawatirnya? Kalau terlalu lebay, kita sedang menyalahgunakan kekuatan, yang kekuatan itu menghantam diri sendiri. Yang kedua, kalau kita mau menunda sesuatu, apakah ini layak ditunda atau enggak? Kalau sebenarnya tidak layak ditunda, kita sedang menyalahgunakan kekuatan harapan. Dan yang namanya kekuatan, friend, setiap kali disalahgunakan akan menghantam diri sendiri. Karena kekuatan itu kekuatan diri kita sendiri. Jadi, mulai sekarang, friends ya, hati-hati, baik-baik, ngukur-ngukur kalau mau menunda, kalau mau mengkhawatirkan sesuatu. Jangan sampai kita jadi orang yang terbiasa menyalahgunakan 2 kekuatan itu. Itu friends ya. Kalau lo punya request, punya pertanyaan, punya topik, usul, lo bikin di komen ya. Insya Allah nanti yang kita pilih, ya kita bahas, kita videoin, kita jadiin statusnya Om Bopa, gitu ya. Tulis di komen ya. Oke friends, biar aman kita ya.